Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, ton Senin ya, dimanapun Anda berada. Materi kali ini tentang manfaat ya, indera keenam ya. Manfaat dari indera keenam. Indera keenam itu apa? Ya, kita pahami dulu yang umum-umum ya. Indera keenam itu adalah mata batin ya, adanya di batin, bukan di mata kita ya, bukan di telinga kita, bukan di kulit kita, tapi adanya di batin kita. Nah, ketika teman-teman weton Senin sering menggunakan batin ya, sering mengolah batin, maka ketajaman mata batin Anda itu akan berguna bagi diri Anda ya, manfaatnya sangat luar biasa. Tidak hanya sekedar untuk bisa melihat ya, makhluk energi, jin, demit, kuntilanak, pocongan dan konco-konconya, tidak. Tapi lebih dari itu ya, kita bisa melihat apa yang akan terjadi pada diri kita. Ya, saya rasa teman-teman weton Senin sering mengalami gitu ya. Sering mengalami sebuah kejadian ya, di mana ya, teman-teman weton Senin ini ketika Anda ini akan mengalami sebuah peristiwa besar di dalam hidup Anda, pernahkah Anda berpikir ya, jauh-jauh hari ya, Anda sudah merasakan ya, tanda-tanda itu ya. Anda juga tidak hanya merasakan tandanya, Anda juga bisa merasakan ya, rasanya, begitu pula akibatnya ya, bahkan sampai endingnya ya, sampai selesainya kapan, bagaimana proses penyelesaiannya, itu sudah Anda rasakan. Nah, teman-teman weton Senin ya, coba Anda gali itu gitu ya. Coba Anda pelajari itu ya. Ketika Anda tahu frekuensinya ya, maka Anda akan bisa menyelesaikan masalah yang Anda hadapi saat ini gitu. Belajar dari masalah yang Anda hadapi katakanlah 1 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu polanya sama, cuma frekuensinya saja yang beda ya, mungkin lebih besar sekarang ya, yang pasti seperti itu. Jadi masalah katakanlah 1 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu dengan masalah yang terjadi saat ini, itu sudah bedanya jauh. Nah, ketika teman-teman weton Senin bisa mempelajari itu ya, maka aktif ya, mata batin Anda aktif. Nah, itulah yang disebut dengan mata batin. Nah, kita hilangkan saja ya soal melihat gaib ya, itu pasti Anda akan lalui juga gitu. Tapi itu bukan tujuan utama gitu. Tujuan utama adalah bagaimana Anda ini bisa menyelesaikan masalah dengan terbukanya mata batin, dengan bisa memanfaatkan mata batin Anda ini loh. Caranya seperti itu. Anda flashback lagi ya, cerita Anda ya. Misalkan ya 1 tahun yang lalu Anda punya masalah, Anda tarik ke belakang sebelum masalah itu terjadi ya, Anda ingat-ingat lagi ya. Anda temukan frekuensinya di batin Anda, pasti akan ada tanda-tandanya, pasti akan ada tanda bagaimana menyelesaikannya, pasti akan ada muncul endingnya, itu juga sudah muncul. Nah, itu teman-teman, kita putar gitu ya, kita putar, kita pelajari. Nah, inilah yang saya maksud dengan belajar terhadap diri sendiri ya, bersama sukma sejati. Loh, kemampuan ini sangat luar biasa gitu loh ya. Ketika Anda sudah terbiasa gitu ya, masuk ke dalam diri ya, belajar dari situ, maka Anda akan ketika sudah ya, katakanlah ya umur 20 misalkan ya. Nah, terus bandingkan misalkan Anda mendapatkan masalah lagi umur 22, 23 sampai umur 40 misalkan.
berapa masalah, itu coba Anda banding-bandingkan. Nanti akan ketemu gitu ya. Akan ketemu frekuensinya. Akan ketemu tanda-tanda ketika Anda mengalami masalah gitu. Akan ketemu namanya apa ya? Solusi dari masalah Anda gitu. Akan ketemu endingnya gitu. Lah, semua itu ya, bahasanya adalah bahasa energi, bahasa-bahasa frekuensi, bahasa-bahasa intuisi yang hanya bisa dimengerti oleh batin Anda. Nah, makanya kita butuhkan ya aktifnya mata batin, tajamnya mata batin untuk bisa mencerna itu ya. Nah, untuk bisa mengaktifkan ini ya, teman-teman perlu dibantu yang namanya tirakat ya. Ibadah dulu ya. Yang pertama adalah ibadah yang Anda lakukan setiap hari, jangan pernah ditinggalkan satu kali pun, satu itu. Kedua, tambahi dengan laku tirakat ya. Kalau ibadah ini kan memang diwajibkan Tuhan kepada Anda ya, karena Anda diciptakan di muka bumi ini tidak ada tujuan lain kecuali ibadah. Itu kerjakan. Satu itu. Kedua, tirakat. Ada keinginan di dalam diri kita sendiri ya, untuk mengolah kemampuan-kemampuan daya gaib, kemampuan-kemampuan daya batin melalui laku tirakat. Bisa zikir, puasa, meditasi ya, topo, nyepi, pati geni ya. Nah, dua hal tadi itu akan membuka mata batin Anda, akan menajamkan ya, sehingga Anda ini akan lebih peka lagi berlipat-lipat ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar ibadah terus puasa ya, tirakat ya, tapi teman-teman weton Senin ini melakukan perjalanan kembali ya, ke masa lalu gitu ya. Tapi di dalam batin Anda masuk ke dalam batin Anda. Nah, seolah-olah Anda ini keluar, Anda masuk, Anda lihat gitu. Ketika Anda terbiasa semacam ini juga salah satu latihan ya, rogo subuh. Latihannya di situ. Ya, memang sulit ya untuk dipahami. Materi ini sulit untuk dipahami. Tapi jangan dipahami saja, coba dipraktekkan. Ya, ikut sertakan sedulur papat Anda untuk membantu Anda menjelaskan materi-materi yang saya sampaikan. Atau ketika saya membahas materi ini ya, jangan lupa diikut sertakan sedulur papat Anda. Itu akan membantu Anda memahami lebih cepat. Ya, kadang apa yang saya sampaikan ya, itu kan ada dua sisi ya. Satu sisi pikiran. Katakanlah Anda tidak bisa menangkap, Anda tangkap cuma materi 20%. Tapi sedulur papat Anda bisa jadi 100% bisa menangkap. Nah, inilah pentingnya kombinasi seperti itu. Nah, ini butuh latihan ya. Nah, manfaatnya sangat luar biasa. Anda bisa tahu masa depan Anda. Nah, ini Anda latih ya, teman-teman weton Senin. Ketika Anda sudah terbiasa melatihnya, Anda akan mendapatkan ya, banyak manfaat dari terbukanya mata batin Anda. Tidak hanya sekedar melihat gaib ya. Lihat gaib itu mudah ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana masa depan Anda bisa sukses ya, sukses lahir dan batin. Demikian saudara weton Senin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.